Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wal mufassirin wal fuqaha wal muhaddisin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min warqatin illa ya'lamuha. Wa la habatin fi dhulumatil ardi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabin mubin. Shadaqallahul alim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, biasanya mungkin sebelumnya Mas Saiful yang mengisi, untuk hari ini kita akan membahas tentang fikih atau hal-hal yang berkaitan dengan masalah wanita. Jadi kenapa setelah kemarin pembahasan bab puasa dalam kitab Riyadhus Shalihin kemarin sudah selesai, jadi kali ini kita akan sedikit membahas tentang apa hal-hal yang harus diperhatikan oleh wanita atau hal-hal yang berkaitan dengan wanita dalam bulan Ramadan. Kenapa? Karena sedikit kurangnya masih banyak yang salah kaprah atau belum benar-benar memahami hakikatnya hukum-hukum bagaimana sih perempuan itu, misalkan ketika haid, bagaimana puasanya, jadi bagaimana kalau haid, bagaimana kalau hamil. Saya nggak mau puasa soalnya saya takut nggak kuat nih gitu. Terus gimana ya hukumnya, boleh apa tidak, lalu dikodo atau seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu yang banyak sekali pertanyaan-pertanyaan, dan memang selayaknya karena hal-hal yang berkaitan dengan wanita, maka akhirnya saya di sini menggantikan beliau untuk pembahasan tentang wanita gitu ya ibu-ibu sekalian. Nah, jadi kalau sebelumnya di pembahasan sebelumnya kan oleh Ustaz Saiful sudah dijelaskan bahwasanya kalau puasa itu pertama adalah orang yang berpuasa, lalu apalagi Bu, niat, ya kan? Setelah niat yaitu apa? Al-imsak minal muftirat, ya, jadi menahan hal-hal yang membatalkan dari apa? Makan, minum, juga hawa nafsu seperti yang sudah dijelaskan oleh beliau. Nah, tapi sekarang ada hal-hal yang dibolehkan atau dibolehkan untuk tidak berpuasa, bahkan ada juga yang wajib untuk tidak boleh berpuasa. Nah, ada juga hal yang dibolehkan untuk tidak berpuasa. Maka di sini kita sebagai perempuan, khususnya mungkin ibu-ibu di sini bisa mengajarkan kepada putri-putrinya atau bisa mengajarkan kepada anak-anaknya, tetangga, saudara, semuanya bahwasanya bagaimana hukum yang benar tentang hal-hal yang berkaitan dengan perempuan itu. Nah, sebelumnya syarat sah puasa itu ada 4. Apa aja? Yang pertama tentu orang Islam. Semua yang berpuasa yang dihitung sah sebagai orang yang berpuasa, dicatat amalannya, dihisab amalannya. Yang pertama adalah tentu beragama Islam. Yang kedua apa? Yang dicatat juga akil, yaitu apa? Orang yang berakal, yang sudah balik, ya ibu-ibu ya. Jadi kalau anak-anak itu sebetulnya kita ajarkan, kita tanamkan untuk berpuasa, tapi
jika belum sampai umur baliknya sebenarnya tidak apa-apa, tapi kita ajarkan sedari dini gitu ya, yang mana juga berakal ya, bisa membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik yang berakal itu. Nah yang ketiga apa? Tidak berstatus wanita ini sedang haid atau nifas. Nah ini banyak yang keliru, entah tentang haid, entah tentang nifas, istihadah ya Bu-ibu. Lalu bagaimana jika orang itu hamil, jika orang itu menyusui gitu ya. Nah ini. Lalu yang keempat, syarat sahnya puasa apalagi? Sesuai dengan waktunya. Nah, karena kita di bulan Ramadan, maka kita niatnya apa ibu-ibu? Niatnya berpuasa Ramadan. Maka jangan sampai kita sekarang di bulan Ramadan niatnya niat puasa Senin. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Karena sekarang sedang di bulan Ramadan, niatnya wajib niat puasa Ramadan yang mana berada di bulan Ramadan. Nah, yang akan kita tekankan di sini apa? Bagaimana tidak boleh haid dan nifas. Salah satu syarat sahnya berpuasa. Berarti apa? Dalam keadaan suci. Ya, mungkin ibu-ibu di sini yang mungkin punya putri bisa diajarkan tentang hal ini, karena banyak sekali yang masih tidak memahami tentang hal itu. Nah, yang pertama tentang haid dan nifas. Maka orang yang haid dan nifas itu otomatis apa? Tidak bisa melakukan ibadah-ibadah seperti apa? Sholat, ya, termasuk puasa, baca Quran. Nah, karena masih banyak yang tidak paham. Orang yang haid boleh nggak sih baca Quran, Bu? Tidak. Megang boleh nggak? Tidak. La yamassuhu illal mutahharun. Yang orang haid tidak boleh membaca dan tidak boleh memegang Al-Quran. Kenapa? Karena suci Al-Quran. Begitu juga dengan yang nifas. Kalau yang nifas itu berarti setelah lahiran ya ibu-ibu. Orang yang nifas setelah lahiran, haid dan nifas itu sama. Hukum orang yang haid dan nifas itu sama. Ketentuannya sama, tidak boleh sholat, termasuk tidak boleh berpuasa, juga tidak boleh membaca Al-Quran ataupun tidak boleh menyentuh Al-Quran. Ya. Nah, lalu ada lagi ibu-ibu yang namanya istihadah. Apa itu istihadah ibu-ibu? Keluarnya darah selain haid dan nifas. Berarti darah ini adalah darah kotor. Nah, kalau istihadah, apa itu istihadah? Darah yang keluar selain haid dan nifas. Berarti bukan di waktu haid, bukan juga setelah melahirkan. Nah, tiba-tiba keluar darah nih, padahal nggak melahirkan, padahal bukan waktunya haid. Nah, maka berarti ini misalkan darah istihadah. Nah, maka kalau istihadah hukumnya berbeda ibu-ibu. Bagaimana? Kalau istihadah tetap melaksanakan semua ibadah. Berarti apa? Wajib sholat 5 waktu, wajib berpuasa Ramadan. Nah, jadi tidak boleh meninggalkan. Saya ada keluar darah, terus gimana? Tidak apa-apa. Jadi setiap sebelum sholat fardu bisa ke kamar mandi dulu, mengganti dulu pembalutnya istihadah. Ganti dulu pembalutnya setiap sebelum sholat. Nah, baru ketika misalkan di tengah-tengah sholat, teh gimana ya? Karena sebab banyak yang misalkan WA ke saya pribadi bertanya ke saya, gimana saya tapi kok pas taraweh kayak ada darah yang keluar. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Sebelum memulai sholat fardu diganti dulu.
dibersihkan dulu darah yang ada, diganti dulu, terus masuk sholat fardu itu dalam keadaan bersih. Nah, adapun di tengah-tengah sholat fardu tiba-tiba keluar darahnya, lanjut. Jadi jangan, aduh saya merasa keluar darah, ke kamar mandi dulu lah, nggak selesai sholatnya. Lanjut, terus lanjut. Yang penting setiap sebelum sholat fardu, sholat yang fardu ya Bu, itu harus mengganti pembalutnya. Itu untuk yang istihadah dalam hal sholat. Lalu bagaimana dalam hal puasa? Dalam hal puasa gimana? Wajib juga melakukan puasa Ramadan, wajib tetap. Meskipun dalam keadaan keluar darah, tetap berpuasa Ramadan, wajib seperti halnya seorang yang suci. Ya, kenapa? Karena darah istihadah ini adalah bukan darah haid yang seperti memang bulanan, gitu ya. Ataupun nih misalkan, kalau misalkan ada yang belum mengerti apa itu istihadah nih ibu-ibu, kan banyak yang masih belum mengerti nih. Haid itu sedikitnya berapa hari ibu-ibu? 1 kali 24 jam itu dihitung haid ya ibu. Berarti 1 kali 24 jam itu berapa ibu? 1 hari. Kalau dalam 1 hari itu keluar darah, berarti itu apa Bu? Haid. Tapi kalau ternyata dalam 1 hari itu cuma keluar darahnya 12 jam, setelahnya nggak ada lagi darah, berarti itu darah apa? Istihadah. Kenapa? Karena haid minimal apa? Minimal 1 kali 24 jam, minimal 1 hari. Paling banyaknya berapa ibu-ibu batasannya haid? 15 hari. Nah, maka kalau ternyata keluar darah sampai lebih dari 15 hari, berarti hari ke-16 nih ibu-ibu. Maka hari ke-16 ini bukan dihitung haid, tapi dihitung apa ibu-ibu? Dihitung istihadah. Otomatis kalau istihadah apa ibu-ibu? Wajib sholat seperti biasa, puasa seperti biasa, melakukan ibadah-ibadah yang lain seperti biasa. Nah, batasannya itu, makanya kita harus tahu dulu. Untuk mengetahui kadar istihadah, kita harus tahu dulu haidnya itu kapan, berapa lama haidnya. Nah itu, kita harus mengetahui batasan itu dulu. Nah mungkin di sini biasanya seringnya, kan biasanya seminggu ya ibu-ibu ya. Haid itu normalnya memang di mazhab Syafi'i pun karena sudah tatabu atau istilahnya sudah melakukan penelitian, ya, memang wanita itu biasanya 5 sampai 7 hari saja haidnya. Tapi di sini dalam mazhab Syafi'i akhirnya diberikan ketentuan. Apa itu ketentuannya? Ya tadi ketentuannya adalah paling sedikit haid yaitu 1 kali 24 jam atau berarti 1 hari, dan paling lama haid yaitu berapa ibu? 15 hari. Maka kalau sudah keluar dari ketentuan itu tadi, nah kalau udah keluar berarti kalau misalkan darahnya lebih dari 15 hari atau misalkan darahnya kurang dari 24 jam, berarti itu disebut apa? Istihadah. Berarti itu harus apa? Harus sholat, puasa, dan melakukan semua ibadah selayaknya orang yang suci. Itu yang berkaitan dengan apa ibu-ibu? Haid dan istihadah. Nah, nifas itu apa? Setelah lahiran, ya bu ibu ya. Gimana kalau lahirannya di bulan Ramadan? Berarti tanggal 2 Ramadan misalkan lahirannya saya. Berarti kan setelahnya nifas.
selama Ramadan akhirnya nifas. Karena nifas itu berapa? Maksimalnya 60 hari. Ya, tapi ya berbeda-beda, ada yang hanya 30 hari, ada yang hanya 20 hari, ada yang memang pol sampai 60 hari. Nah, lalu gimana? Berarti selama Ramadan saya keluar darah nifas. Berarti nggak puasa? Ya tidak puasa, tidak boleh berpuasa karena nifas. Lalu gimana? Berarti harus mengqadha selama tidak puasa itu. Ya kalau dari tanggal 2 sampai tanggal 30 enggak puasa, ya berarti harus mengqadha selama 29 hari. Mengqadha mengganti hari-hari yang tidak berpuasa karena nifas. Mengqadha itu apa? Mengganti puasa yang tidak kita laksanakan di bulan Ramadan di hari yang lain. Jadi setelah lebaran nih, mulai Syawal, mulai setelah lebaran sudah boleh untuk mulai mengqadha. Gitu ya ibu-ibu. Itu kalau yang berkaitan dengan nifas. Ya, jadi terkadang hal-hal yang sebetulnya mudah, sepele, tapi karena tidak memahami, jadi terkadang salah kaprah atau salah memahami masalah haid, nifas, dan istihadah. Padahal ini sangat penting bagi seorang wanita, sangat penting untuk mengetahui hukum-hukum ini, karena memang hukum ini sudah diatur oleh Allah, juga dilakukan ijtihad oleh para ulama kita, dan kita mengikuti mazhabnya Imam Syafi'i yang mana ketentuannya seperti itu. Nah, itu bagi apa? Bagi yang hamil, bagi yang haid, nifas, dan istihadah. Nah, itu yang haid, nifas, dan istihadah. Kira-kira sudah mengerti belum ibu-ibu yang haid, nifas, dan istihadah? Ada yang bertanya nggak ibu tentang haid, nifas, dan istihadah? Katanya kalau yang suntik tuh. Iya, suntik apa? Iya. Suntik KB. Iya. Nah, berarti ibu, ini berarti pembahasan haid, mu'tadahnya seperti apa? Nah, berarti ibu biasanya kayak gimana haidnya? Sebelum suntik biasanya kayak gimana? Normal misalkan 5 hari, seminggu. Abis itu ada lagi nggak darah lagi? Cuma 3 hari aja, terus berhenti, atau misalkan 3 hari keluar, terus berhenti 2 hari, terus masuk lagi darah lagi, seperti itu, atau cuma 3 hari aja udah? Iya, darah iya. Maksudnya darahnya sedikit. Tetap bu, nggak boleh puasa 3 hari, tetap kalau ada darah yang keluar tetap itu haid. Maksudnya? 3 hari bakal ada darahnya tuh. Boleh kalau memang sudah yakin itu sudah tidak ada darahnya bu. Karena saya pribadi seperti itu. Saya terkadang cuma 3 hari aja haidnya. Kadang 4 hari. Saya termasuk yang tidak lama. Saya tuh haid 4 hari aja. Hari kelima tuh sudah bukan keluar darah lagi. Kayak cuma tinggal sisa-sisa aja. Saya termasuk yang tidak banyak juga haidnya, sedikit aja, sebentar. Nah, kalau misalkan 3 hari sudah suci nih, sudah nggak ada darah nih. Nah, ini ada 2 pendapat. Boleh langsung bersegera bersuci, atau boleh menunggu. Dalam artian seperti ini, saya kan biasanya saya 5 hari bu. Haidnya saya 5 hari normalnya biasanya. Ternyata hari keempat
ada, oh ternyata masih ada coklat nih sedikit, oke, berarti kan masih ya, masih. Nah pas hari kelimanya udah nggak ada nih, suci nggak ya? Tapi biasanya saya 5 hari nih, tapi ini masih 4 hari nih, besok gimana? Nah saya yakinnya saya tunggu dulu, tunggu sholat subuh. Subuh itu harus subuh bangun. Kalau sholat subuh sudah tidak ada, berarti semalaman nggak ada nih. Kalau semalaman nggak ada sampai sholat subuh, saya suci. Nah, tapi ternyata subuh masih ada sedikit. Oke tuh, berarti kan masih. Ah, zuhur nggak ada lagi nih ibu-ibu. Zuhur sampai asar, ternyata udah nggak ada. Nah, kalau saya sudah zuhur sampai asar itu tidak ada, saya bersuci di waktu asar dengan catatan apa? Dengan catatan sholat zuhur dan sholat asarnya saya juga sholat. Berarti saya udah ketinggalan nih tadi sholat zuhur ya Bu Ibu, karena saya kan sucinya di sholat asar, tapi saya baru suci pas sholat asar nih. Berarti gimana sholat zuhurnya ketinggalan? Diqodho, wajib ya. Kenapa? Karena kita sudah tidak ada darah ketika zuhur, tapi memang kita sedang menunggu nih Bu Ibu, karena kita pengen yakin dulu nih keluar apa enggak. Maka kalau misalkan seperti itu, terus saya baru sucinya ketika asar, nah berarti pas suci asar saya sholat asar dan qodho sholat zuhur, seperti itu. Karena memang hakikatnya ketika zuhur itu sudah tidak keluar darah. Cuman saya memang karena masih menunggu sampai asar gitu. Nah ada lagi pendapat yang kedua apa? Bersegera. Jadi begitu darah keluar langsung bersuci. Nah, pendapat yang kedua seperti itu, langsung bersuci. Nah terus nanti gimana kalau keluar darah lagi? Ya nggak sholat lagi, nanti bersuci lagi. Begitu. Dan itu ada 2 pendapat dalam mazhab Syafi'i ya, silahkan ibu-ibu seperti apa mengambil pendapatnya, boleh saja dengan catatan tadi, tapi dengan catatan seperti itu. Kalau misalkan mau menunggu, catatannya apa? Catatannya tetap harus apa? Mengqodho sholat yang tadi waktu kita menunggu, jangan sampai nggak diqodho sholatnya. Kalau misalkan memang mau menunggu gitu ya, tapi kalau ingin bersegera, udah yakin udah bismillah insya Allah kayaknya udah keluar lagi, ya silahkan bersegera untuk bersuci. Nah sepele tapi berjam-jam nggak keluar lagi, berarti suci boleh nggak? 1 hari cuma sepele aja. Iya, misalkan tuh pagi ya keluarnya ya, Tapi nggak keluar lagi. sampai siang, sampai sore, suci Bu. Bersuci aja pas sore. Kalau saya biasanya kayak gitu, pagi keluar sedikit, terus sampai sore nggak keluar. Saya nggak nunggu malam lagi kalau kayak gitu. Kalau misalkan pagi keluar sedikit, terus dari situ sampai sore nggak keluar, saya nggak nunggu sampai malam sampai besok lagi, enggak. Udah sorenya langsung bersuci. Gitu, sorenya langsung bersuci karena hakikatnya udah melewati sholat itu, 2 sholat, udah melewati sholat zuhur dan juga udah ini masuk kepada sholat asar, maka langsung bersuci dan mengqodho sholat zuhur. Nah terus gimana di bulan Ramadan ibu-ibu? Misalkan bersucinya ketika siang hari, atau misalkan jam 10 atau zuhur. Nah sedangkan ini lagi puasa, terus gimana saya puasa apa enggak nih? Apa saya sahur siang gitu pas bersuci saya sahur? Apa saya sahur siang ibu? Gimana? Di sini sunnahnya al-imsak atau apa? Sunnahnya dia tidak makan dan minum lagi begitu suci. Jadi seolah-olah seperti orang yang berpuasa saja, tapi tetap dihitung haid. Karena kan baru sucinya kapan? Baru sucinya jam 10 atau baru sucinya zuhur.
Berarti satu hari itu masih tetap terhitung batal, masih tetap terhitung kodo puasa, harus diganti puasanya tetap diganti nanti di hari setelahnya Idul Fitri. Tapi apa ibu-ibu? Tapi kalau misalkan ternyata sucinya jam 10 atau misalkan siang, ya lebih baik di sini disunahkannya al-imsak atau apa? Tidak, mulai untuk tidak makan dan tidak minum sampai maghrib, karena kita sudah dalam keadaan suci, meskipun udah terhitungnya batal, karena kita sucinya jam 10 atau zuhur, kecuali kalau suci pagi ya, kecuali kalau sucinya subuh. Nah, kalau suci siang-siang seperti itu ya puasanya tetap batal, tapi tetap disunahkan ya, tidak wajib ini Bu, ini tidak wajib ya Bu, tapi disunahkannya menjaga makan dan minum. Artinya ya begitu suci ya seperti halnya orang yang berpuasa gitu ya ibu-ibu, kalau misalkan jam 10 atau mungkin siang gitu ya, kayak gitu. Ada lagi Bu kalau yang berkaitan dengan haid, nifas dan istihadah? Berarti batal. Iya, meskipun beda dikit, beda 2 menit, beda 5 menit, selama belum waktunya berbuka batal. Iya. Kalau malamnya ada sedikit, siangnya boleh puasa nggak? Kalau malamnya ada sedikit, terus siangnya enggak sama sekali. Tapi nggak bersuci. Jangan suci, boleh. Suci dulu ibu. Iya suci, tapi boleh nggak puasa? Boleh nggak? Iya boleh kalau bersuci. Malamnya yang keluar sedikit. Oh terus siangnya enggak. Tapi malamnya keluar lagi. Oh nggak bisa kalau itu Bu. Nggak bisa. Itu iya nggak bisa Bu. Itu tetap dihitung haid. Betul. Diganti, betul, tetap diganti. Jadi apa itu hukumnya? Darah-darah yang terputus ya berarti ya Bu ya. Darah yang terputus seperti itu tetap Bu, tetap puasanya tidak bisa dihitung puasa. Iya. Karena ibaratnya masih muter, masih keluar darahnya. Jadi meskipun ibu puasa tetap harus mengganti, tetap tidak terhitung sah puasanya. Jadi tetap harus berpuasa. Oh saya nanti kayaknya keluar darahnya maghrib, puasa aja, suci aja. Terus nanti nggak puasa, subuhnya suci lagi, malamnya keluar lagi. Nggak bisa Bu seperti itu Bu. Nggak bisa, tetap terhitung batal, tetap terhitung kodo puasa. Tetap tidak sah itu puasanya. Itu hukum darah-darah yang terputus. Tapi tetap tidak bisa dikatakan sebagai suci. Itu dikatakannya tetap haid. Jadi nggak bisa kalau misalkan siangnya puasa terus malamnya batal lagi, terus siangnya puasa malamnya men lagi, nggak bisa Bu seperti itu. Jadi
kita tidak dalam keadaan suci, gitu ya. Meskipun keluar darahnya sedikit apapun, ya tetap namanya keluar darah itu darah. Jadi tetap mau keluarnya pagi doang, terus siangnya enggak, atau keluarnya sore doang, paginya saya puasa nih dari pagi, 5 menit sebelum azan keluar, ya tetap batal. Nah, jadi tetap harus dikodok, tetap harus diganti puasanya setelah Ramadan, insya Allah pahalanya lebih banyak, gitu ibu, gitu ya. Jadi itu tentang haid, nifas, dan istihadah. Ada lagi nggak ibu? Sebelum nih, setelah itu sebelum saya pindah ke bagaimana kalau hamil, bagaimana kalau melahirkan, menyusui, gitu. Boleh nggak sih saya batal dalam artian tidak puasa dengan alasan hamil, dengan alasan menyusui? Nah haidnya tadi udah bu, haidnya masih istihadah. Sudah ya, haid, nifas, dan istihadah. Nah maka sekarang apa? Maka di sini disebutnya al-adzar al-mubihah lil fitr. Apa? Hal-hal yang diperbolehkan untuk berbuka, tapi dengan syarat ini juga. Dalam artian ada ketentuannya. Jadi tidak semuanya itu asal saja, tidak bu. Ada ketentuannya. Maka di sini apa? Sebelumnya saya mau baca dulu di sini. Waman mata wa alaihi siyamun min Ramadan ut'ima anhu likulli yaumin mud. Nah, sebelum kepada hamil dan menyusui, nah di sini ada juga selain itu ada orang yang meninggal, ada yang wafat, dia punya kode puasa, terus dia meninggal, terus gimana? Berarti gimana? Qadha apa bayar fidyah? Maka bayar fidyah karena sudah meninggal orangnya. Bayar fidyah yaitu bayar fidyahnya 1 harinya 1 mud. Ini mungkin ibu berguna bagi mungkin orang tua ibu atau mungkin putri atau siapapun keluarga sanak saudara yang meninggal dan punya qadha atau hutang puasa. Nah, karena hutang itu awal yang ditanya di akhirat oleh Allah yaitu apa bu? Hutang. Jadi jangan sampai menyepelekan. Nah, termasuk kodo-kodo ini adalah hutang. Nah, kalau misalkan ada yang wafat meninggal terus punya tanggungan kodo puasa, maka 1 hari yang dia tinggalkan dibayarkan fidyah 1 mud. Berapa ibu-ibu 1 mud? 600 gram atau mungkin 750 gram. Iya. 600 sampai 750 gram. Kalau di Indonesia rata-rata 700 gram. Rata-rata di sini 700 gram atau 7 on, rata-rata seperti itu. Jadi silahkan dihitung per harinya 7 on, 700 gram. Setiap yang orang tua yang meninggal dan punya hutang puasa dibayarkan fidyah ibu-ibu, karena kasihan nanti di akhiratnya. Pertama orang yang meninggal, setelah itu apa? Wasyaikhu in ajaza anis shaum yuftiru wa yut'imu an kulli yaumin muddan. Nah, selain orang yang meninggal yang diperbolehkan, ya maksudnya yang dibayarkan fidyah yaitu orang yang sepuh. Tapi sepuhnya ini apa? Sepuh, orang yang sudah sepuh dan tidak bisa berpuasa lagi. Jadi jangan ngaku-ngaku dulu bu, jangan ngaku-ngaku saya mau bayar fidyah aja. Beliau ini bisa nggak mampu nggak untuk berpuasa? Kalau masih mampu untuk berpuasa maka qadha. Ya, orang yang sakit, orang yang tidak sehat, jika mampu untuk berpuasa maka qadha. Tapi kalau
Kalau udah sepuh, sangat-sangat sepuh, udah nggak bisa puasa, udah ibaratnya cuma baringan aja, udah nggak bisa ngapa-ngapain lagi, nggak bisa berjalan, nggak bisa ngapa-ngapain lagi, maka boleh digantinya dengan bayar fidyah. Sama hitungannya, 1 mud dalam 1 hari. Tapi syaratnya itu ya, udah sepuh dan ajazani shaum. Artinya apa? Tidak bisa berpuasa lagi. Nah ini berarti batasannya sebenarnya balik lagi ke kita. Kita sebenarnya sakitnya ini nanti bisa ganti nggak sih? Masih bisa puasa nggak sih? Gitu. Jadi jangan sampai ngaku-ngaku tidak bisa berpuasa juga karena pengen bayar fidyah aja, nggak mau kodok, pengennya bayar fidyah aja, kayak gitu. Maka yang diperbolehkan bayar fidyah itu memang yang sudah sepuh, yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain lagi, itu baru bayar fidyah. Kalau sakit dan batal tapi masih mampu untuk berpuasa, maka wajib apa? Bayarnya dengan qada. Ya, karena saya melihat banyak yang bertanya, baik bertanya ke saya juga atau mungkin ke Mas Eva atau ke siapa, seolah-olah bayar fidyah itu mengganti qada. Tidak seperti itu ibu-ibu. Qada itu wajib, bayar fidyah lain lagi. Bayar fidyah itu bagi yang sudah tidak mampu. Jika yang sehat bagaimana? Wajib qada, wajib mengganti puasa di hari yang lain. Ya, jadi jangan sampai ada istilah saya nggak qada, ganti aja sama bayar fidyah. Tidak bisa. Tetap punya tanggungan qada. Ya, tetap punya tanggungan mengganti puasa setelahnya Ramadan. Oke, itu ya yang sudah sepuh, juga yang meninggal tadi diganti dengan bayar fidyah. Nah, lalu sekarang apa? Wal hamil wal murdi. Nah, orang yang hamil dan orang yang menyusui, ya, apa? In khafata ala anfusihima aftarata wa alaihima qada. Nah, ini. Yang pertama, orang hamil dan orang yang menyusui. Orang hamil dan orang yang menyusui ini ada 2 sebab. Tidak puasanya dia itu 2 sebab. Sebab ini harus balik ke diri kita sendiri nih Bu. Patokannya, ukurannya balik ke diri kita sendiri. Kita bertanya, saya enggak puasa ini karena saya takut sayanya yang lemah, ibunya yang lemah, atau janinnya yang lemah. Nah, karena berbeda hukumnya Bu. Jadi kita harus tahu dulu nih, atau dua-duanya, atau takut janinnya lemah dan ibunya juga lemah. Nah, karena jangan sampai kita pukul rata, makanya kita harus tahu ukurannya mana. Saya balik lagi dari tadi, ukurannya sebenarnya ke diri kita sendiri. Sebabnya apa? Nah, yang pertama, kalau takut akan janin, ibunya sehat, nggak apa-apa, sehat segar, nggak ada sakit apa-apa, alhamdulillah sehat walafiat. Tapi takut nih janinnya, takut janinnya kenapa? Takut janinnya kekurangan makanan, takut ternyata air ketubannya berkurang dan sebagainya. Akhirnya apa? Bukalah. Akhirnya apa? Batal. Dibatalkan demi menjaga keselamatan bayi. Boleh hukumnya, boleh. Tapi berarti apa? Gantinya wa alaihimal qada. Berarti apa? Gantinya harus mengqada. Bukan bayar fidyah. Apa? Mengqada atau mengganti puasa. Yang pertama, kalau takut bayinya, janinnya, berarti apa Bu? Mengqada. Nah sekarang, kalau takut akan ibunya saja, ibunya yang lemah nih, bukan anaknya. Karena saya juga menemukan beberapa ibu-ibu, ternyata ibunya ini punya penyakit, misalkan darah tinggi. Sedangkan untuk yang darah tinggi itu
rawan sekali hamil, rawan sekali, harus dijaga. Bahkan ada yang terkadang 7 bulan sudah diprematurkan, gitu ya. Intinya ada hal-hal yang memang ibunya yang sakit nih, bukan anaknya. Anaknya sehat, tapi ibunya yang sakit. Berarti gimana? Dikodo juga. Wajib apa? Dikodo juga. Oke, mengerti ibu-ibu? Jadi orang yang ini bagi orang yang hamil ya, ini yang hamil. Hamil dan menyusui sebenarnya sama aja, hamil dan menyusui. Oke, sekarang kalau misalkan dua-duanya, apa Bu? Berarti apa? No, maaf Bu, saya ada salah. Kalau ibunya saja yang sakit, berarti apa Bu? Dikodo. Kalau bayinya saja yang sakit atau anaknya, khawatir akan anaknya, akan janinnya, maka apa ibu-ibu? Kodo dan fidyah, double, dua-duanya. Karena saya sendiri mengalami, pas saya hamil Nafisah di Mesir, sebenarnya saya sehat, Nafisah juga sehat, nggak ada masalah apa-apa. Tapi karena di Mesir musim panas dan mencapai 45 derajat 33 hari berturut-turut, jadi sedang musim panas dalam keadaan puasa dan hamil, dan panasnya sampai 45 derajat. Akhirnya disarankan nggak usah puasa, buka aja. Meskipun kamu sehat, bayinya sehat, khawatir kenapa-napa. Akhirnya saya buka, dan itu pun cuma 2 hari. Memang ketika lagi panas-panasnya aja. Jadi lagi panas-panasnya. Akhirnya ya setelah itu saya kodo dan juga bayar fidyah. Karena saya menyadari bahwasanya saya sehat. Saya tidak ada sakit apa-apa. Cuma khawatir karena apa? Khawatir akan anaknya saja. Gitu ya Bu. Jadi saya pisahkan lagi, saya ulangi lagi. Jadi orang yang hamil dan orang yang menyusui, kalau takut akan anaknya saja, kalau yang hamil takut akan janinnya kenapa-napa, atau yang menyusui takut anaknya kekurangan ASI, takut anaknya kenapa-napa, ibunya sehat nih, anaknya, dia takut akan anaknya aja, maka dia harus dua-duanya, harus apa? Kodo dan juga bayar fidyah. Berapa bayar fidyahnya? 1 mud juga sama, 1 mud atau tadi 700 gram, 7 ons. Oke, itu ya, itu kalau takut akan anaknya. Nah, sekarang kalau takut akan ibunya saja, berarti apa Bu? Kodo saja. Kalau takut akan ibu dan anak, kodo saja. Ya, jadi yang double, yang takut akan anak, yang takut akan anaknya, maka harus double, yaitu apa? Kodo dan juga bayar fidyah. Tapi kalau takutnya ibunya saja, atau misalkan ibu dan anak dua-duanya sakit, maka itu kodo saja, nggak harus bayar fidyah. Kenapa? Karena ibunya juga sakit. Maka tetap akhirnya hukum yang diambil adalah kodo saja, tanpa harus apa? Membayar fidyah. Ada yang masih bingung nggak tentang hamil dan menyusui, ibu-ibu? Karena banyak yang keliru tentang hal ini di sini. Orang yang hamil dan menyusui, nah jangan sampai keliru. Ada, misalkan saya gimana ya, takut anaknya kenapa-napa nih, gitu kan? Takut rewel ini itu dan sebagainya, sakit, nggak puasa lah. Nah, ya berarti bayar kodo
dan fidyah kalau memang takut anaknya saja gitu. Tapi kalau takut ibunya saja cukup kodo, takut ibu dan anak juga cukup kodo. Ini menanyakan kalau orang tuanya sudah sepuh kemudian nggak bisa sakit nggak bisa puasa, dikodo sama anaknya boleh nggak? Tapi ada 2 hari sih nggak puasa bisa ya. 2 hari sakit jadi nggak puasa tapi dikodo sama anaknya tuh udah meninggal. Saya tuh boleh nggak dikodo? Oh, udah meninggal tapi nggak bayar fidyah di kodo, nggak bayar fidyah. Boleh sih, ada yang membolehkan. Sebagian ulama ada yang membolehkan. Sebagaimana misalkan ada yang mengganti haji, badal haji dan umroh oleh anaknya. Begitu juga ada yang memperbolehkan tentang puasa juga. Ada yang boleh menggantikan puasa. Bahkan pernah juga ada yang boleh menggantikan sholat, kodo sholat oleh anaknya. Misalkan orang tuanya udah meninggal, ternyata ada yang ketinggalan sholatnya nih. Akhirnya soalnya dulu jidah tuh nenek saya itu sakit, ternyata ada kodo. Akhirnya anak-anaknya yang mengkodo sholat. Itu apa yang tinggal sholat ya? Kalau kodo aja sama anaknya bayar fidyah? Kalau ninggal sholat apa ninggal puasa? Tinggal sholat orang sakit bulan puasa. Sholatnya nggak bisa, diberikan dikodo sama anaknya setiap waktu. Jadi kita wajib bayar fidyah nggak? Enggak, itu udah meninggal belum? Yang meninggal. Iya, enggak. Kalau sholat mah dikodo aja, nggak bisa dibayar fidyah. Kan banyak di sini kalau dihitung ya, nanti dibayar fidyah. Sholat. Iya sholat. Bukan bulan puasa, Bukan yang biasa, kemudian sakit dihitung berapa bulan. Kemudian kan orang tuanya meninggal. Sini lah bayar fidyah. Dibayar fidyahkan sholatnya. Iya. Yang ditinggal berapa waktu ya dihitung. Itu mungkin ketentuan di sini diperbolehkan. Berarti di MUI Indonesia memang memutuskan untuk diperbolehkan seperti itu, dibayar fidyahkan. Boleh. Iya gitu, karena nenek saya juga gitu, jidah ketika meninggal karena sakitnya udah sangat sembuh, betul, disolatkan, maksudnya dikodokan sholatnya oleh anak-anaknya, dalam artian ibu saya dan wawa saya. Iya, dibagi. Iya, kalau nenek saya seperti itu dulu. Ada lagi ulama yang berpendapat bahwa witir kan kata ibu yang wajib itu nabi ya, hanya nabi. Tapi orang biasa yang tinggal witir itu dividyain. Itu ada di sini ada. Ya sebenarnya ibu saya sendiri yang meninggal berapa witirnya tuh dihitung. Dibayar. Padahal berasnya sih dihitung itu aja gitu nanti. Tapi ngomongnya loh, kiainya Bayar. ya, jadi kita udah dipertanyakan, udah tanya pada Itu sunnah. enggak, kalau witir karena witir itu bagi kita umatnya Nabi sunnah. Betul, sunnah. Kan witir orang sakit juga ada witir kan sholat. Iya, betul. Bukan witir. Lah karena ini itu saya tuh bulan puasanya nggak witir, atau malam-malam hari biasanya witir aja bukan tinggal dia ninggal witir, malah Dihitung, difidyahkan. Tidak wajib. Enggak ya? Enggak. Yang wajib. Betul. Kalau kita sebagai umat, yang wajib itu sholat fardu. Yang dihitung, yang dikodokan yaitu yang mana? Yang sholat. Yang sholat fardunya saja. Ya, tapi yang sunah-sunah mah
nggak usah, karena itu kan sunnah bagi umat. Yang adapun kalau meninggalkan ya sudah, tidak apa-apa dan tidak akan berdosa juga sebetulnya, karena itu kan sunnah, gitu kan. Sunnah itu kan apa? Jika dikerjakan dapat pahala, jika ditinggalkan pun tidak berdosa, jadi tidak apa-apa sebetulnya. Nah, adapun kalau fardu itu kan wajib, gitu ya. Oke Bu, kembali lagi ke tadi. Sudah ngerti nggak Bu? Yang bagaimana kalau takut akan anaknya saja? Yang pertama takut anaknya saja berarti double ya Bu. Kodo dan fidyah. Takut ibunya saja berarti apa Bu? Kalau takut ibunya saja berarti apa? Kodo saja. Kalau takut ibu dan anak berarti apa? Kodo saja. Berarti yang double yang apa? Takut akan anaknya saja, maka itu double. Double apa? Kodo dan bayar fidyah. Ya, ibu-ibu, jadi jangan sampai salah paham bahwasanya saya udah bayar fidyah. Ya udah, nah itu tetap ada kewajiban untuk mengkodo juga. Ya, mengerti ya ibu-ibu? Insya Allah. Oke, satu lagi yang akan saya, bagaimana kalau sekiranya dia belum mengkodo tahun yang sebelumnya? Apa? Takhirul kodo hatta ya'tiya Ramadan akhir ma'imkanil kodo. Apa? Mengakhirkan kodo. Jadi nih, Ramadan ini belum dibayar. Iya, kemudian udah Ramadan lagi, udah sampai Ramadan depannya lagi dan belum bayar. Gimana tuh? Nah, ternyata apa? Mengkodo apa yang tetap mengkodo ya, tetap mengkodo apa yang terlewat ma'ata'adil fidyah. Berarti apa? Fidyahnya double. Ya, mengkodo kodo mafata min siyamin ma'ata'adudil fidyah. Apa? Mengkodo apa yang sudah terlewat tidak puasa selama hari-hari yang tidak berpuasa dalam Ramadan yang lalu dengan disertai fidyah double. Berarti kalau misalkan biasanya satu hari itu 700 gram, maka menjadi 2 mud. Maka menjadi berapa? 1 kilo 400 gram dalam satu hari. Dalam satu hari dikalikan terus setiap hari. Iya, 1,5 liter lah kira-kira, 1,4 sampai 1,5. Kalau Ramadan, jadi kalau udah lewat Ramadan dan belum ya. Ramadan kemarin nggak puasa sampai Ramadan datang belum dibayar puasanya tuh karena hamil. Kemudian fidyahnya udah dibayar, fidyah yang tahun kemarin sih. Nah, berarti bayarnya kodo, berarti kodonya double sama tahun sekarang, sama fidyahnya tahun sekarang aja ya? Iya. Tahun kemarin udah dibayar. Iya, betul. Jadi kalau misalkan seperti itu maka kodonya tetap, kodo semuanya tetap. 60 hari tetap, kodonya tetap. Yaitu tanggungan seumur hidup, nggak bisa, udah. Kodonya tetap, tapi bayar fidyahnya itu kalau misalkan tahun kemarin sudah bayar, maka tahun ini bayar fidyahnya sekarang. Kenapa? Kenapa sih kok fidyahnya itu double? Alasannya apa? Karena di sini dijelaskan sebabnya.
bayar fidyah yang pertama al-muddul awal li fawati shaum. Kenapa? Karena dia sudah tidak berpuasa. Kenapa harus double? Tambahannya itu apa sebabnya? Karena dia mengakhirkan mengkodok, maka dia harus membayar fidyah, ibaratnya kafarohnya dengan membayar fidyahnya double. Kenapa? Karena dia mengakhirkan untuk melakukan ibadah seperti itu. Contohnya ya, contoh di dunia Pak, kayak Mbak utang duit ya, karena tahun kemarin yang nggak bisa, kan bunganya double. Yang bisa tambah contohnya supaya masuk akal, itu kan double ya. Betul. Ya karena nggak bisa bayar, jadi ya double apa bunganya. Betul. Sama Allah juga ibadah. Sama seperti itu. Ini ketentuan dalam mazhab Syafi'i seperti ini. Kalau kita mengaku ya kita ikutin mazhabnya mazhab Syafi'i, ya harus diikuti seperti ini. Ya. Jika tertinggal tahun lalunya belum, terus ternyata tahun depannya enggak, berarti ini 2 mod. Nah, gimana? Wa in dakhala Ramadanun salis walam yaqdi mafata. Gimana kalau sampai 3 Ramadan, Bu? Ya ada, pasti ada. Maka at'ama salasata amdan, ditambah lagi kafarohnya. Kalau sampai 3 Ramadan ditambah lagi jadi 3 mud. Berarti 1,4 ditambah 700 berapa, Bu? 2,1. Berarti 2 kilo 1 ons dalam 1 hari. Kalau sudah terlewat 3 Ramadan. Ya, jadi memang sebetulnya kelihatan sepele, tapi kalau kita tidak tahu, maka ketika kita tahu tiba-tiba jeger, tiba-tiba bayar fidyahnya banyak. Sama ada dulu adik kelas saya bertanya tahun kemarin, Kak, kayaknya dulu aku pernah nakal. Kenapa? Sebetulnya udah balik karena udah haid, tapi aku nggak puasa. Oh, berapa hari? Dia hitung lah. Nah, dihitung-hitung sebenarnya nggak banyak banget, mungkin sekitar 10 atau 15 hari gitu. Tapi karena sudah bertahun-tahun, karena sudah lama dari SMP sampai sekarang anaknya udah kuliah, maka akhirnya sampai akhirnya mungkin mendekati 2 jutaan. Kenapa? Karena terus dilipat gandakan. Gitu. Akhirnya apa? Akhirnya dia sampai membayar kalau di Mesir itu 5.000 pon sampai 6.000, ya sekitar hampir 2 jutaan. Gitu. Jadi karena ibaratnya ya karena bertumpuk bertahun-tahun itu, gitu. Sebenarnya bukan yang banyak sekali, bukan yang puluhan banget, enggak. Cuman karena dia takhirkan, ibaratnya karena ditumpuk, nggak dikerjakan segera, masih nanti ibaratnya ya. Maka akhirnya menjadi numpuk dari fidyahnya. Maka akhirnya ya banyak dari fidyahnya. Seperti itu. Akhirnya bunganya tambah banyak. Ya, ini sebenarnya kelihatan sepele, tapi begitu kan bayarnya banyak gitu. Jadi ibaratnya begitu pentingnya kita mengetahui hal-hal seperti ini gitu ya ibu-ibu. Bagaimana ibu mengajarkan kepada putri-putri ibu, atau mungkin untuk ibu sendiri, atau mungkin bagaimana menyikapi orang tua, misalkan orang tuanya sepuh lalu nggak puasa bagaimana gitu kan, udah nggak bisa sholat, atau misalkan sudah wafat lalu masih ada hutang puasa, seperti apa. Nah, hal-hal seperti itu, nah kita harus memahami agar ibadah kita benar. Nah, kita beribadah, tapi kita usahakan ibadah kita benar. Karena ibadah kalau tidak
tidak benar itu sama saja. Nah, maka kita usahakan ibadahnya yang kita ketahui atau yang kita pahami ini adalah benar, gitu ya, sesuai dengan hukumnya atau sesuai dengan yang diajarkan. Seperti itu. Ada lagi Bu yang ditanyakan terkait mungkin hamil, menyusui atau haid, nifas, istihadah apa? Sudah? Ya. Oke, baik. Alhamdulillah. Kalau begitu sudah selesai pembahasannya ya. Atau misalkan ada hal-hal yang ingin ditanyakan, misalkan menyusul, ya silahkan tanya sendiri, tanya pribadi boleh, mangga. Karena memang masalah haid, nifas, istihadah, bagaimana hamil, menyusui ini enggak habis-habis. Ada aja permasalahannya. Ada yang haid di awal, tengah-tengah bolong haid lagi. Ada yang ya udah banyak macam-macamnya, dan ini kalau tidak mengerti ya akhirnya kita menyimpulkan sendiri. Nah, siapa tahu kesimpulan kita ternyata tidak benar. Nah, ini khawatirnya seperti itu. Maka silahkan kalau ada yang ingin tanyakan silahkan mangga bertanya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang tidak baik atau kata-kata yang menyinggung, mohon maaf atas segala kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa syafi'ina wa dhakrina Muhammad. Wassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Hamdan syakiran hamdan na'imin hamdan wafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnayta 'ala nafsik. Walakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma inna ala siyami wal qiyamati tilawatil Qur'an. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma rzuqna lailatal qadr. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an wa ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa na'udzubika min ilmin la yanfa' wa nafsin la tashbah wa du'ain la yurfa'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. Rabbi ij'alna muqimas sholati wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ya.